bodoh dan tolol. Saya katakan kamu, kau, lu, antum ya. Putri, awal juga gue nggak serak juga ya sama itu orang. Karena apa? Karena kalau dia menjadi tim Bang Hotman, harusnya udah yang dalam otak gue tuh, ekspektasi gue dia tuh orang yang benar-benar berkemampuan ya. Tapi ternyata ada bahasa, iya dia ini mengganti identitas. Bodoh dan tolol. Saya katakan kamu, kau, lu, antum ya. Emang kenapa? Yang dinamakan mengganti identitas itu adalah merubah seluruh identitas seperti KTP, ijazah dan lain sebagainya. Artinya dari situ gue sudah tidak tertarik dengan manusia yang bernama Putri. Tidak tertarik untuk dibahas, tidak tertarik untuk diikuti karena tong kosong dong dang ding dong dang deng dor. Ada yang medsos comber atau medsos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 991 itu sudah agak mulai melemah, seolah-olah gara-gara ini kasus terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa. Itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu di TikTok. Karena apa? Ya begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin ngapain saya usuli pengacara top. Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada lampir segala macam itu di TikTok, ya ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Yang punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati yang kau maksud, nggak mungkin saya terima uang, ya? Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya? Saya benar-benar, sekarang ini udah dua nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani di persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy, dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Gua heran ya sama semua kalangan lawyer ya, nggak pernah mau dikritik ya sama orang yang selama ini sudah mencari kebenaran buat keadilan seperti itu ya. Malah mereka semua itu dari kalangan lawyer ya, malah memojokkan orang tersebut seperti itu. Astagfirullahaladzim, miris banget guys, sumpah. Miris. Harusnya kalian itu sebagai lawyer ya, harus benar-benar tegas, bijak, menjalani pekerjaan, mencari kebenaran buat keadilan seperti itu ya. Itulah tugasnya lawyer, itulah tugasnya pengacara ya, buat mencari keadilan seperti itu, bukan malah sebaliknya memojokkan seperti itu. Harusnya kalian itu bangga sebagai lawyer, ada orang ya yang mau bantu up kasus tersebut itu ya. Kalau emang omongan sosok perempuan itu salah, tidak benar, ngapain juga diposting di media sosial seperti itu ya. Sampai ya anggota jenderal kayak semacam Bandar, Kapolri, bahkan presiden itu disebut sama perempuan itu. Pakai akal sehat dong seperti itu ya. Nggak mungkin kan perempuan itu ngomong asal apalagi diposting seperti itu, nggak mungkin ya. Pakai logika aja sih. Harusnya dari kalangan lawyer, dari kalangan penegak hukum seperti itu bangga ya sama sosok perempuan yang sudah ungkap data-data dari tahun 2010 sampai dari tahun 2016 seperti itu ya, real fakta seperti itu. Ini malah sebaliknya, malah memojokkan, malah menjolimi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ingat ya bos, harta kekayaan yang kita miliki saat ini itu hanyalah titipan sementara dari Allah seperti itu. Kelak nanti kita dipanggil sama Maha Kuasa, yang kita bawa itu hanyalah amal baik dan amal buruk. Itu aja bos. Sekian dan terima kasih. Salam waras. Satu lagi bos, jangan sombong, harus tetap rendah hati. Oke?
Ya betul itu Pak Usman. Tak usahlah dilayani kali yang namanya mak lampir ya kan. Kalau Pak Usman itu sudah membuat gagasan untuk memecahkan masalah ini ya kan. Ngapain dipikir-pikir mak lampir itu? Mak lampir cuman pandai bercakap-cakap dan ngoceh-ngoceh saja. Kenapa Bapak takut? Cuman mak lampir saja. Mak lampir itu cuma bisa terbang-terbang, terbang sana, terbang sini. Jadi tak usah ditakutin Pak. Soalnya mak lampir itu ada lagi pengikutnya, banyak pengikutnya Pak. Pengikutnya 1, pengikutnya 2, pengikutnya 3, pengikutnya 4, pengikutnya 5 dan seterusnya. Jadi kalau Bapak respon dengan mak lampir, itu Bapak tidak bisa menyelesaikan masalah nantinya, Pak Usman. Ya, nggak usah digagas-gagas kali. Jaga kesehatan, berikan ide-ide berlian untuk memecahkan masalah Vina ini. Nah, jadi nggak bermunculan lagi mamak lampir 1, mamak lampir 2, mamak lampir 3, begitu. Ini mamak lampir 1 ini aja yang memang ngegas. Ada lagi mamak lampir yang kedua nanti lebih ngegas lagi. Ada lagi mamak lampir yang ketiga tambah ngegas lagi. Ada lagi mamak lampir yang keempat ngegas lagi. Kalau serentak orang tua ada nanti mamak lampir 1, mamak lampir 2 ya, mamak lampir 4. Kacau kita ini, Pak Usman. Nah, jadi perlu juga lah pendapat yang baik, yang bagus, ya kan? Penghayatan yang agak teliti, sabar, itu perlu dipakai, jangan emosi-emosian, ya. Cuman itu adalah pendapat yang bisa saya berikan bersama Pak Usman. Mudah-mudahan Pak Usman sehat selalu. Ini salah satu bagaimana caranya agar Anda terlepas dari jeratan hukum, ya, hukum yang mematikan. Salah satu pertama adalah Anda harus punya uang dan uang itu harus tebal. Oke, itu salah satu Anda akan terlepas dari jeratan hukum. Oke. Nah, bagi Anda yang orang miskin ya siap-siap aja berdoa jangan sampai salah tangkap ya. Ya karena kan keadilan bagi orang yang punya uang. Yang kedua, Anda harus punya power. Tanpa ada power nggak bisa ya. Anda minimal tuh harus anak seorang jenderal bintang 7 ya. Terus kemudian seorang anak yang pengadilan lah ya, seorang jaksa. Mungkin kalau Anda seorang jaksa ya yang pangkatnya tinggi ya, Anda akan terlepas ya. Jadi tanpa itu Anda nggak akan bisa ya. Tetap yang namanya hukum ya akan ditegakkan. Tapi kalau Anda punya uang, Anda punya power dan ya itu akan ditegakkan kepada orang yang tidak bersalah, dan Anda yang bersalah ya akan bebas ya. Nah, sekarang kasusnya Vina ini ya dibandingkan dengan kasus Verdi Sambo ya, padahal mereka banyak sekali ya para jenderal-jenderal yang ditangkap yang kena kasus ikut di Verdi Sambo yang dipecat ya kan. Ini kenapa sih kasus Vina ini betapa susahnya ya, betapa kuat backingannya ya, kuat sekali backingan ini luar biasa ya. Satupun nama dari orang dalam ini nggak tersentuh ya, karena dia berarti memang kuat ya, berarti uangnya kuat, backingannya kuat ya, dan nggak bisa disentuh sampai sekarang nih. Entah apakah bisa apa tidak ya. Kalau netizen kan cuma bisa cuap-cuap doang, walaupun gimana mau ya namanya juga netizen ya kan. Tapi kalau udah di ranah seperti itu ya, mereka yang tetap yang akan menentukan siapa yang salah, siapa yang tidak bersalah gitu kan ya. Namanya tadi kan punya uang dan punya kekuasaan dan backingan ini sangat kuat sekali.